Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baitihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul fatihah. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat ya mas semua, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam syarahan. Pada malam hari ini kita mulai periode baru, ya. Kita menamakan syarahan-syarahan kita, ajaran-ajaran kita, mulai kita sebut sebagai teologi sofistik Yamas Indonesia. Karena ini adalah bagaimana nanti syarahan-syarahan kita akan masuk kepada dunia universitas dan sebagainya, sehingga syarahan-syarahan teologi ini bisa nanti diterima oleh masyarakat tanpa ada lagi embel-embel umpamanya jalan nabi-nabi yang suci dan sebagainya, seakan-akan ini adalah satu teologi atau ajaran yang sempurna. Tetapi nanti dengan teologi sofistik Yamas Indonesia, kita namakan seperti itu, nanti syarahan kita ataupun yang apa kita sampaikan terbuka sekali untuk dikritik atau dinilai oleh orang lain, sehingga dia lebih inklusif, ya. Jadi tetapi isinya tetap adalah apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Hussein bin Abdul Latif kepada kita, ya. Itu adalah intisarinya ada di situ, ya. Cuma nanti bagaimana sebagai sebuah teologi akan kita isi dengan bagaimana hubungannya dengan sains, bagaimana hubungannya dengan ayat Al-Quran, dan bagaimana yang kita syarahkan ini nanti kalau dibandingkan dengan teologi-teologi yang lain yang ada, itu bisa memberikan pencerahan kepada orang yang mendengarkannya. Nah, pada malam hari ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan besar yang selalu diajukan, disampaikan oleh umat manusia. Yang pertama yaitu adalah pertanyaannya, siapa diri aku ini, ya? Siapa aku? Nah, siapa aku? Dan siapa aku ini bukan bertanya tentang siapa namaku, apa profesiku, di mana aku tinggal. Bukan itu yang dimaksudkan dan ditanyakan oleh seluruh umat manusia yang ada dari dahulu sampai sekarang. Dia bukan namaku adalah si A, profesiku adalah umpamanya adalah sebagai ahlul bait atau ahlu orang yang ahli ini dan sebagainya. Bukan. Ya, di mana aku tinggal di negara ini, di negara itu yang sangat-sangat islami dan sehingga kita bukan bertanya tentang itu, tapi pertanyaan manusia itu adalah tentang siapa aku ini, apa wujudku yang sebenarnya yang bisa merasakan berbagai kesadaran. Nah, kesadaran apa yang dirasakan? Ini dia, ya. Siapa aku ini yang bisa memahami, ya, bisa menyadari, bisa memikir, ya. Aku menggunakan pikiranku untuk memahami, untuk menyadari, untuk memikirkan, untuk meyakini, untuk merasa, untuk mengingat, untuk mengetahui, untuk melihat, untuk mendengar. Nah, siapa ini? Ya, artinya apa? Aku bukan pikiranku atau pemikiran-pemikiranku. Aku bukan mataku, aku bukan telingaku, bukan.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi seluruh umat manusia, termasuk saintis sekalipun bertanya tentang itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya, maka diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita melihat melalui dua lensa, yaitu lensa agama dan lensa sains. Lensa itu adalah bagaimana kita memandangnya. Kita memakai kaca untuk melihat itu apa, ya kan? Ada kaca agama dan kaca sains. Harusnya agama dengan sains tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, kita lihat nanti agama itu dasarnya apa dan sains itu dasarnya apa. Nah, kita punya dua alat besar untuk membaca itu. Lensa Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang memiliki hati, roh, nyawa, jasad, dan menjalani perjalanan jiwa dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itu adalah lensa Al-Quran nanti kita lihat. Sedangkan lensa sains yang melihat manusia sebagai struktur biologis. Nah, ini bedanya di situ. Ya, bagaimana manusia itu terdiri dari otak, hormon, syaraf, DNA, dan kesadaran yang bisa dipetakan melalui disebut dengan gelombang otak. Nah, nanti kita bahas nanti gelombang otak itu seperti apa dan bagaimana kalau kita zikrullah dan bagaimana kalau kita tidak zikrullah. Nah, jadi nanti zikrullah kita itu ada ininya, ada parameternya, ya, ada kenyataannya di dalam kepala kita itu seperti apa. Selama ini kita tidak mempunyai parameter itu. Ada zikrullah aja gitu kan. Tetapi apa yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam otak kita dengan gelombang-gelombang otaknya dan juga dengan hormon-hormonnya nanti akan kita bahas itu. Karena itu yang ditemukan dalam lensa sains. Selama ini orang tidak menghubungkan antara Al-Quran dengan sains tersebut. Seakan-akan sains dan Al-Quran itu tidak ada hubungan sama sekali. Ternyata sangat erat hubungannya. Karena Al-Quran berbicara tentang kauliyah, sedangkan sains berbicara tentang kauniyah. Nah, itu dia. Maka keduanya melihat manusia, namun dari angle atau sudut yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, yang dari sudut yang berbeda, ya. Tetapi, nah, ini ada satu yang harus kita pahami betul bahwa sekedar dua lensa itu saja tidak cukup, ya, karena Al-Quran berbicara sangat simpel sekali, ya. Setelah kusempurnakan manusia, kutiupkan rohku, kemudian kuberikan dia penglihatan, pendengaran, dan fuad. Al-Quran berbicara seperti itu saja, ya kan? Tetapi bagaimana sains melihatnya? Nah, ini yang belum dikupas orang selama ini atau jarang dikupas orang. Ya, setiap lensa buntuh bingkai agar pandangan tidak kabur. Jadi kalau lensa saja tanpa ada bingkai ya kita akan tidak bisa melihat dengan jelas. Maka kacamata itu butuh bingkai agar nyaman untuk dipakai. Bingkai itu adalah framework pemahaman, ya. Maka di dalam Islam terkenal ada bingkai syariat yang melihat ayat-ayat Al-Quran itu dari sisi hukum dan ritual. Ada di situ, ya, ada ritual, ada hukum, ada dosa, ada pahala, ada sorga, ada neraka, ada di situ. Ya. Kemudian ada juga tasawuf, tarekat, dan jalan wali-wali itu bingkai tasawuf klasik yang muncul yang sampai kepada kita saat sekarang ini. Ya, dia punya ciri-ciri khas tersendiri. Ya, dia punya itulah bingkai yang disebut dengan tarekat dan jalan wali-wali. Begitu juga dengan tradisi Hindu, Buddha, dan seterusnya. Itu adalah bingkai filsafat timur atau Asia Selatan yang sampai kepada kita. Nanti tradisi Hindu dan Buddha ini menyamar kembali menjadi sebuah tradisi New Age Movement yang kita kenal sebagai psikoanalisa, psikologi modern, dan sebagainya. Nah, ini adalah bingkai kejiwaan yang lebih ilmiah, ya, lebih mudah diterima, ya, daripada bingkai-bingkai yang seperti dalam tarekat dan wali-wali. Maka banyak orang yang mengatakan begini, saya ternyata tidak bisa menemukan di dalam jalan tarekat, dalam syariat. Maka saya pergi ke Eropa, maka saya pergi ke India, saya pergi ke Cina.
untuk menemukan sesuatu yang baru di dalam meditasi. Ya, itu banyak sekarang seperti itu. Nah, nanti juga akan kita lihat sebagai bagaimana dalam teologi sufistik Yamas Indonesia. Ya, ini adalah yang dulu kita kenal sebagai tasawuf jalan nabi-nabi, yaitu bingkai tasawuf kontemporer kembali ke cara nabi-nabi dan rasul-rasul untuk melihat bagaimana kita melihat Al-Quran dan bagaimana kita melihat sains. Ya, Al-Quran adalah dalil-dalil yang yang mengatakan apa yang tidak terlihat, sedangkan sains adalah bercerita tentang ilmu, tentang yang bisa diukur. Nah, ini bedanya di situ. Tapi dua-duanya akan bertemu. Nah, pertemuan itulah nanti akan dilihat oleh teologi sufistik Yamas Indonesia. Ya, mana bingkai yang terbaik dan paling nyaman dipakai? Di sini yang menjadi permasalahan kita, ya. Semua lensa dan bingkai digunakan untuk menjawab hal yang sama. Siapa aku dalam sandiwara kehidupan ini? Nah, ini jawabnya semuanya ingin mencari jawaban itu, siapa aku tadi, ya. Tetapi ternyata walaupun ada kacamatanya, kalau bingkainya tidak membuat dua-duanya itu simetris ataupun dia sinkron, maka akan membuat mata juling. Itu istilah yang mungkin ya perlu kita pahami betul, ya. Makanya orang mengatakan begini, oh kita harus syariat saja, nggak perlu ikut sains. Ya, itu namanya adalah memisahkan antara sains dengan Al-Quran. Nah, itu banyak orang yang seperti itu. Ya, dulu orang-orang Kristen juga begitu. Mereka memisahkan antara agama dengan ilmu, sehingga muncullah perlawanan, ya. Nah, kalau kita ingin memisahkan juga ya nggak akan bisa terpisah, karena dua-duanya berbicara pada hal yang sama dengan angle atau sudut pandang yang berbeda. Nah, disitulah kita diundang untuk membaca. Membaca apa? Ya, membaca diri kita. Nah, dengan apapun bingkai yang membantu kita melihatnya dengan jelas. Ada yang nyaman, umpamanya memakai bingkai psikologi, ya silakan di situ, ya. Ada yang mantap dengan bingkai syariat dan fikih, nggak ada masalah, silakan di situ. Ada yang memilih bingkai tarekat dan zikir-zikirnya, silakan di situ, ya. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana masing-masing bingkai itu, ya. Sehingga, oh ternyata untuk zaman sekarang yang butuh kecepatan, yang butuh sebuah metode yang bisa melawan kecepatan, ya, kecepatan di zaman media sosial sekarang ini, itu butuh kecepatan dan keakuratan. Nah, ada yang memilih filsafat timur dan juga New Age movement yang bermacam-macam, itu silahkan di situ. Dan ada yang menemukan pencarian ini dalam teologi sufistik Yamas Indonesia. Tidak ada paksaan. Yang terbaik adalah yang membuat kita benar-benar bisa melihat kebenaran hakiki. Kenapa? Nah, kenapa? Karena setiap manusia sedang menempuh perjalanan pulang. Ketika kesadaran mulai jernih, kita mulai bertanya, siapakah aku sebenarnya? Nah, ini adalah pertanyaan orang yang sudah jernih sebenarnya. Ya. Kemudian ketika kita melihat diri kita dengan jelas, baru kita sadar bahwa aku bukan sekadar tubuh ini, aku bukan sekadar pemikiran-pemikiran, ya. Aku adalah jiwa atau amar Tuhan, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana dalil-dalilnya. Atau amar Tuhan itu jangan kita kita definisikan sebagai bagaimana gitu ya, wujud seperti apa. Ya tidak usah, tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan. Dia adalah perintah eksistensial dari Tuhan. Nah, itu adalah jiwa itu. Perintah yang menjalankan kenapa kita harus ada? Dialah yang menjalankan itu. Yang sedang melakukan perjalanan dari kesadaran holistik. Nah, nanti kita lihat bagaimana fitrah seorang bayi, bagaimana karakter dari otaknya, bagaimana karakter dari gelombang otaknya, bagaimana karakter dari hormon-hormonnya. Kemudian bagaimana dia berjalan setelah dia dewasa.
Nah, kemudian orang semua akan menuju kesadaran holistik plus. Nah, jadi dari bayi yang holistik murni menjadi holistik plus. Jadi seperti apa holistik plus itu? Yaitu kesadaran yang tidak hanya menyatu dengan alam ya, menjadi alam semesta, tetapi juga tahu tugas-tugasnya. Ini yang jadi pokok. Ya, kalau bayi tidak tahu tugas-tugasnya dan akhirnya kembali sadar sepenuhnya kepada sumbernya. Nah, ini yang disebut dengan holistic plus tadi. Jadi, Iqra adalah sebuah perjalanan untuk mengenal ayat-ayatnya pada alam, mengenal ayat-ayatnya pada diri kita sendiri, dan puncaknya bisa mengenal kewujudan sejati. Nah, nanti di dalam teologi sofistik yang masih Indonesia disebut dengan yang maha halus nanti. Ya, bahwa siapa yang berhasil membaca atau Iqra, dia akan menemukan Tuhannya dan akhirnya ia tahu bahwa ternyata sebenarnya ia tidak wujud. Dan ini bagaimana realitasnya. Nah, nanti selama ini kan kita udah, kalau kamu tahu Tuhan, kamu tahu diri kamu tidak wujud. Nah, tetapi kita tidak tahu realitasnya di dalam dunia di saintis atau dunia fisik kita bagaimana, ya. Tapi itu ada ternyata realitasnya yang kini sudah mulai disingkap oleh kesadaran manusia modern. Nah, jadi para sahabat yang semua, lensa apa yang mampu menjelaskan siapa diri kita ini, bingkai mana yang paling aman untuk kita pakai hari ini dan beberapa episode sarahan ke depan, mari kita coba melihat lensa apa saja yang ada dan dipasang pada berbagai bingkai yang tersedia. Dan pada akhirnya kita sandingkan dengan bingkai teologi sofistik yang masih Indonesia dulu, tasawuf jalan nabi-nabi yang telah kita pakai sekian lama. Nah, mari kita lihat bagaimana nanti akan sarahan kita ini berjalan berkali-kali. Iqra. Bagaimana analisis diri kita? Bagaimana Al-Quran menjelaskan analisis diri manusia itu seperti apa? Lalu bagaimana sains melihat anasir diri manusia? Nah, nanti ketemu. Nah, kalau tidak ketemu, di mana tidak ketemunya gitu. Nanti kita akan lihat di situ. Lalu jiwa, apa yang disebut dengan jiwa? Ya, kita lihat lagi Al-Quran. Kita lihat sains. Ada tidak di sains ketemu atau tidak? Kemudian bagaimana perjalanan jiwa itu sendiri? Kita lihat di Al-Quran. Lihat di sains. Lalu baru kita lihat dengan bingkai penghubungnya apa tadi. Kita akan melihat dengan teologi sofistik Yamas Indonesia. Nah, ini nanti yang akan kita lihat mana bingkai yang terbaik dalam dan ternyaman untuk kita pakai, yang tidak membuat mata kita juling. Ya, juling itu ya kita ngelihat ke sana kok nggak sesuai, ini nggak sesuai sehingga mata kita jadi sakit sendiri kalau kita memakai dua lensa yang tidak simetris seperti itu. Nah, ini nanti apa yang akan kita bahas, kita gabungkan bagaimana Al-Quran dan bagaimana sains bercerita tentang diri manusia ini. Inilah teologi, ya. Inilah yang disebut juga filsafat. Ya, kita belajar filsafat sebenarnya, tetapi nanti filsafatnya ada hasilnya. Ya, hasilnya gimana? Zikrullah nanti kita lihat. Zikrullah itu sangat-sangat indah gitu kan, dan ada realitasnya di dalam pikiran kita atau di dalam otak kita. Nah, inilah kita bagaimana mencari jawaban nanti. Bagaimana Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah lensa yang manual box yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan apa yang tidak bisa terlihat. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan sains. Dia bisa Al-Quran itu mengabarkan apa yang tidak terlihat oleh kita selama ini. Sedangkan sains bercerita lain dia. Dia adalah lensa atau ayat kauniyah yang mengabarkan apa yang bisa diukur. Nah, bedanya di situ. Kalau Al-Quran bercerita apa yang tidak terlihat, qauliyah, sedangkan sains bercerita apa yang bisa diukur. Ya, dia bisa mengukur gelombang, ya. Dia bisa mengukur sekresi hormon, ya. Dia bisa menggambarkan bagaimana emosi seseorang. Nah, ini dia, ya. Itulah bedanya sains dengan Quran. Nah, mari kita lihat secara sekilas dulu bagaimana perbedaan itu. Bagaimana Al-Quran melihat anasir diri dan permasalahannya. Mari kita lihat, ya. Ini.
Nah, ini Al-Quran berkata, ya, ini adalah bagaimana penciptaan manusia. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan kepadanya roh ciptaannya. Dan kemudian dia mengaruniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan, serta fuad yang bisa memahami. Nah, ini Al-Quran berkata begini saja, maka orang yang dengan berbagai tradisi, roh saja sudah bermacam-macam. Orang mengatakan roh itu ada ciptaan, itu bukan ciptaan. Ada juga mengatakan begitu. Roh itu adalah tiupan ilahi, tiupan roh Tuhan sendiri. Ya, banyak orang yang mengatakan begitu. Tetapi tidak ada masalah, ya. Nah, kita akan berbicara bagaimana nanti ayat Al-Quran yang sama dibaca oleh semua tradisi, ya, baik itu tradisi sufistik klasik maupun yang kita baca di zaman sekarang dengan rekonstruksi tasawuf jalan nabi-nabi. Nah, bagaimana kita membacanya, ya? Dan kemudian dia mengaruniakan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, bagaimana pencampuran semua itu? Nah, nanti kita masuk di situ. Tetapi banyak juga yang tidak tahu bahwa roh, ya, itu adalah amar Tuhan. Ya, hati rohani pun itu sebenarnya amar Tuhan juga. Karena roh itu, ya, kalau sudah melekat atau bersama dengan hati, maka dia disebut dengan jiwa. Sama-sama amar Tuhan dia. Membentuk jiwa, yaitu amar atau rahasia Allah yang suci, yang hanya sedikit dibukakan rahasianya kepada manusia tertentu. Nah, rahasia inilah alhamdulillah yang telah dibukakan kepada guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif, dan beliau kabarkan kepada kita, dan kita ternyata bisa menikmati apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bin Abdul Latif kepada kita. Nah, ini dia. Al-Quran mengatakan anak sendiri seperti ini saja. Nah, nanti bagaimana sains berbicara, ya. Kemudian apa lagi? Bagaimana mengubah keadaan? Nah, ini satu tema yang sangat banyak dijadikan orang sebagai perdebatan. Hanya dengan satu ayat begini contohnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, ini bagaimana pengertiannya, ya? Nah, kemudian bagaimana bagi setiap manusia ada yang malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Apa yang dijaga? Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti, ya. Lalu, kalau apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada yang melindunginya bagi pelindung bagi mereka selain dia. Nah, ini ayat ini adalah sangat ayat yang fenomenal sekali sebenarnya. Ya, kalau Allah tidak akan merubah, nggak akan terlihat perubahan. Itu aja. Ya, kalau Allah ingin berubah, terlihat perubahan langsung. Nah, ayatnya begitu ceritanya sebenarnya. Bukan kita yang merubah, ya. Orang melihat fokusnya selama ini kepada diri sendiri. Aku yang merubah keadaan saya, ya. Aku yang merubah keadaanku, ya kan? Baru Allah merubahnya. Emangnya Allah itu siapa kita, gitu. Ayat ini sebenarnya mengatakan begitu, bahwa kamu lihat seseorang itu kalau berubah, terlihat perubahan bagi dia. Mulai ada perubahan kecil, lebih besar lagi, maka perubahan itu adalah tanda bahwa dia sedang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada perubahan, nggak ada. Ya, berarti dia tidak akan ada perubahan bagi dia. Ini ayat ini yang menjadi fenomenal sebenarnya bagi pemikiran teosofi sufistik yang masih Indonesia. Nah, ini adalah bagaimana perubahan. Lalu bagaimana jiwa itu berubah? Nah, ini Al-Quran mengatakan lain lagi, ya. Demi jiwa, nah, ini jiwa langsung Allah mengatakan di situ tentang jiwa. Nah, bagaimana? Jiwa itu diciptakan dengan sempurna, nggak ada cacat apa-apa, dia suci, ya, suci jiwa itu, sempurna, suci. Kenapa suci? Roh berasal dari siapa? Ya, dari amar Tuhan. Ya, dari amar Allah sendiri roh itu. Lalu hati rohani yang dalam ini terdiri dari 3, yaitu pikiran atau minda atau fuad, kemudian pendengaran, penglihatan. 3 ini ya juga adalah anasir amar Tuhan juga.
yang sama dengan roh itu nggak bisa dilihat, gimana mau ngelihat, ya kan? Nah, ini kesempurnaannya. Lalu apa? Nah, kita lihat. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Artinya apa? Yang buruk-buruk, yang baik-baik juga diilhamkan oleh Allah kepada jiwa itu. Ya, ilham itu kita sudah tahu ini adalah sebuah bibit pemikiran, sebuah bibit keinginan, sebuah bibit tiba-tiba, aha, itu adalah ilham sebenarnya. Tiba-tiba orang ingin berbuat jahat, tiba-tiba orang ingin berbuat takwa. Nah, kenapa orang bisa seperti itu? Tiba-tiba orang ingin berbuat fasik, tiba-tiba ingin orang berbuat takwa. Karena apa? Karena tergantung dari keadaan jiwa itu sendiri. Ya, kalau keadaan jiwa itu kotor, ya, maka dia pasti akan berubah cepat berbuat kefasikan. Kalau jiwa itu bersih, artinya kita sucikan, dia akan mudah untuk berbuat takwa. Nah, perjalanan manusia itu adalah di sini. Bagaimana seorang manusia mengotori jiwanya, bagaimana seorang manusia menyucikan dirinya. Nah, disitulah dia. Pertama, ya, dari bayi sebenarnya dia sudah suci, lalu dalam perjalanan kehidupannya dia mulailah terjadi pengotoran terhadap jiwa itu. Jadi pengotoran itu apa? Nah, nanti akan kita lihat di dalam saran-saran berikutnya, ya. Bagaimana apa dari urutan ayat ini saja udah jelas nih, ya. Pertama, jiwa itu adalah suci, sempurna. Lalu perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan diajarkan jiwa itu menjadi kotor. Kotor itu adalah dengan ego, ya. Maka setiap keegoan maka akan munculkan tindakan yang mengarah kepada kefasikan. Maka begitulah perjalanannya dari suci mengarah ke fasikan, lalu akan berubah lagi menjadi ketakwaan ketika manusia mulai tidak tahan untuk menderita pada tingkat kefasikan itu. Nah, itulah yang disebut dengan manusia mulai menyucikan jiwanya. Kapan dia menyucikan jiwanya? Bisa dia menyucikan jiwanya saat dia masih muda, ya, atau dia sudah tua, nggak suci-suci juga, ya, maka itu orang yang merugi. Kenapa? Karena dia selalu berarti mengotori jiwanya itu, tidak pernah menyucikannya. Ya sudah tua sendiri, masih dikotorin. Ya disitulah nanti kita merugi sendiri. Nanti kita lihat apa yang mengotori jiwa itu dan bagaimana membersihkannya. Nah itu dia. Ya. Nah ini tentang jiwa. Begitu ayat Al-Quran mengatakan tentang jiwa. Lalu bagaimana akar penyebab segala permasalahan manusia? Nah, ini yang penting kita ketahui betul, ya. Kuncinya, ya, apa yang menjadi semua permasalahan itu muncul. Mari kita lihat urutannya seperti ini. Lalai dari mengingat Allah. Nah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nah, lalai dari mengingat Allah, maka dia akan lupa diri. Kalau dia lupa diri, maka dikirim setan sebagai teman sahabat karibnya. Ya, lalu apa yang terjadi? Lupa visi, lupa misi kehidupan dia untuk ke dunia ini. Kalau sudah lupa begitu, maka terjadilah seperti apa yang terjadi pada iblis. Aku wujud. Nah, ini yang terjadi. Aku wujud. Nah, muncul ego di situ. Nah, kalau ego sudah muncul, ini ego ini akan berkembang dari bayi, ya, belum ada ego pada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai ada ego sedikit. Apa? Ini adalah tubuhku, ini mataku. Kita munculkan ego dia, tapi itu perlu, ya, untuk dia berjalan di kehidupan di alam dunia ini. Ya. Tapi nanti ego yang semakin besar dengan berjalannya waktu, maka kita akan mulai mengatakan kepada orang lain seperti iblis mengatakan kepada Adam dulu. Apa katanya? Ana khairum minhu, ya. Aku terjadi, kamu
tercipta dari tanah, aku dari api. Aku lebih baik dari dia, dari Adam itu. Aku dari api, dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu karena iblis sudah ada ego saat itu. Iya kan? Nah, manusia sekarang kalau ego pun akan berkatakan begitu kepada yang lain. Satu orang akan mengatakan aku lebih baik dari dia, selalu berkata begitu, ya. Dan itulah yang menyebabkan banyaknya problem antar manusia karena benturan ego yang satu dengan ego yang lain. Ada ego suami, ada ego istri, ada ego orang tua, ada anak kepada bapak dan sebagainya di situ, ya. Muncullah di situ ana khairum minhu. Aku lebih baik. Aku ibumu, aku bapakmu, aku macam-macam, aku suamimu, kamu patuh, ya. Macam-macam dari situ. Yang itu yang pertama. Itu adalah begitu kita lupa kepada Allah. Nah, kita sebenarnya sudah menjadi sahabat dari setan atau karin. Nah, disitulah ego kita muncul. Nah, apalagi yang muncul ketika ego kita ada? Ini dia. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ya, ini siapa yang mengatakan dulu? Ini adalah Fir'aun yang mengatakan. Nah, ini adalah aku bisa ini, aku bisa itu, aku lebih usahaku ini begini, ya. Aku bisa jadi kaya dengan cepat, aku bisa menjadi gembira, menjadi dengan caraku sendiri, aku bisa melepaskan diriku dari segala hal yang menyakitkan hatiku. Aku bisa, ya. Aku menjadi hero. Nah, jadi ini adalah hero terhadap apa? Terhadap manusia lain dan juga terhadap takdirku sendiri. Nah, ini adalah bagaimana pertama adalah iblis, yang kedua adalah Firaun. Ya, itu yang muncul kalau sudah ada ego itu. Maka ya itulah yang menjadi permasalahan. Nah, yang berikutnya adalah muncul karena kita sudah mengatakan aku itu bisa, aku itu hebat, aku itu punya kemampuan, maka aku akan protes. Nah, disitulah protes saya muncul kepada Allah. Ya, kenapa terjadi bencana? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada pertentangan? Kenapa? Kenapa? Nah, ini adalah pertanyaan tentang apa? Tentang takdir sebenarnya di sini. Ya, begitu juga muncul seharusnya penghakiman. Ini adalah wujud dari ego itu sendiri, ya. Seharusnya harus begini, ya. Kan tidak harus menderita begitu. Harusnya kita bisa berusaha seperti ini, kita buka ini, kita ciptakan ini seharusnya. Nah, ini adalah ego yang muncul, ya. Kemudian pada puncaknya anak khairu minhu, nggak bisa juga, ya. Ternyata nggak bisa ini, ya. Banyak pertentangan di sini. Apalagi mengaku adalah punya kemampuan yang ya setara atau di bawah Allah sedikit lah, gitu, ya. Apalagi ini itu membawa satu keadaan yang tidak bisa kita terima kalau itu tidak kita dapatkan. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini selalu membuat kita pusing kepala ini melihat keadaan sekarang, ya. Dengan keadaan umpamanya di Indonesia, ya, ada tentang ijazah ini, tentang usaha. Kalau kita lihat, ya, itu adalah semua adalah wujud dari ego sendiri sebenarnya, ya, karena tidak mengingat Allah. Lalu apa? Akhirnya pada puncaknya sibuk mencari jati diri. Setelah di sini tidak ketemu lagi, maka mulai sibuk mencari jati diri. Siapa aku yang sebenarnya? Nah, muncul itu. Dan biasanya munculnya pertanyaan-pertanyaan gini adalah saat kita sudah agak berumur. Ya, paling tidak umur 30-an lah, 30 atau 40 muncul pertanyaan-pertanyaan gini. Karena tidak kuat lagi nih menyandang, ya. Ana khairu minhu ini, ya, ini adalah selendang Tuhan. Ana rabbukumul a'la ini adalah selendang Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi mempertanyakan, ya, takdir Allah di sini. Maka di situ adalah yang muncul adalah sebuah penderitaan atau perasaan tidak enak. Ya. Nah, mari kita lihat, ya, bagaimana dia. Ayat Al-Qur'annya apa? Sederhana ayat Al-Qur'annya.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Al-Quran ya, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah, zikrullah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tuh, sederhana ayatnya. Seakan-akan kadang-kadang kita menyepelekan ayat kita itu, ya. Tapi realitasnya kita lihat, ya, bagaimana seseorang yang nafasnya terengah-engah, ya, tidak kuat menahan beban ini, begitu semua kepemilikan harta benda, anak istri semua itu dijunjung di atas kepala kita. Nah, ini adalah realitasnya. Sedangkan Al-Quran cuman berkata gini ya, jangan harta benda itu anak dan anak-anak membuatmu lalai dari mengingat Allah. Loh, kok harta benda lalai dari mengingat Allah itu saja penyebabnya? Oh, ternyata nanti penyebab semua masalah itu adalah karena memang kita tidak ingat kepada Allah. Ya. Nah, itu nanti penyebabnya di situ, ya, lupa diri. Kalau kita sudah lupa diri, maka dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi tidak ingat kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Lihat kan? Kalau sudah lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan melupa kepada diri sendiri. Nah, itu dia. Kuncinya ada di situ. Ya kan? Lupa kepada Allah, ya sudah, Allah membuat kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Sehingga kamu merasa diri kamu Tuhan. Sehingga merasa diri kamu lebih baik dari siapapun juga. Sehingga kamu merasa lebih berhak atau berhak untuk mempertanyakan Allah. Nah, itu dia. Itulah ciri-ciri orang fasik. Ya, kalau sudah lupa diri, seperti itu. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Nah, ini dia. Kalau kita lupa kepada Allah, ya, apabila kita melakukan suatu dosa banyak, maka timbullah suatu nuktah atau sauda, titik hitam di dalam hati kita. Jika ia berhenti dari dosa itu dan memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya kembali bersih. Nah, titik-titik hitam ini, ya, nanti kita lihat bagaimana realitasnya di dalam ilmu neuroscience. Ya, kita lihat nanti, ya. Maka hatinya kembali bersih. Namun apabila kembali berbuat dosa, tidak hitam, itu akan titik hitam itu bertambah menutupi hatinya. Nah, itu yang terjadi. Nah, dalam neuroscience, bagaimana seorang yang jahat menjadi di dalam otaknya itu terjadi penumpukan memori atau sinaps dan sebagainya di situ. Nah, itu adalah bukti dari sains, pembuktian sains terhadap bintik-bintik hitam dalam di dalam kepala atau otak kita ini. Nah, itu dia. Lalu apa? Dikirim setan. Kita sudah tahu tadi. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, berpaling dari zikrullah, sudah. Yang berpaling dari ingat kepada Allah, maka dikirimkan kepadanya atau setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman karibnya atau karin. Nah, ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Jadi jelas, logiknya jelas di situ. Ya. Nah, kalau telah dikirim setan, maka setan itu menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah tuh. Sudahlah lupa, dikirim setan tambah membuat kita lupa dari mengingat Allah. Ya, maka itulah golongan setan. Golongan setan itu apa? Orang yang mengatakan ana khairum minhu. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi atau yang bisa ini, bisa itu, hebat ini, mendatangkan rezeki dan sebagainya. Nah, ini adalah orang yang sudah berada dalam golongan setan. Ini Al-Qur'an yang mengatakan, ya, bukan saya, bukan Yusdeka yang mengatakan di situ. Lalu apa bahaya setan itu? Nah, bahaya setan itu berkata Ibnu Abi al-Dunya menceritakan kepada saya Husain bin Sakan dari Mu'alla bin As'ad, dari Adi bin Abi Umarah, dari Ziyad dan Anas bin Malik, dari Rasulullah, dan beliau bersabda, sesungguhnya setan menaruh kesalahannya di hati anak Adam. Ya, jika ia mengingat Allah, lihat tuh, jika ia mengingat Allah, maka terhapuslah ia. Kesalahan tadi itu ditaruh di sini, terhapus dia. Ya, kenapa? Karena dengan mengingat Allah. Nah, jika ia melupakan Allah, maka ia menempati hatinya. Ya, menempati di sini lagi, ya, bukan di sini, bukan. Ya. Lalu apa?
Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan kata-kata dusta yang indah untuk memperdayakan manusia. Nah, di sini ada sebuah sindiran kepada kita bahwa kata-kata orang yang sudah melupakan Allah itu kata-katanya indah. Ya, ini adalah satu yang alamiah. Ini adalah sesuatu yang yang terjadi, satu yang logik saja gitu. Ya, bisa dibikin dengan kata-kata yang indah sehingga banyak orang yang tersentuh dan terpengaruh juga. Nah, itu bahaya setan. Lalu apa bahaya setan berikutnya? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, bagaimana Islam keseluruhan itu? Itulah disebutkan patuh kepada takdir. Itu sebenarnya patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau tidak, maka itu adalah langkah syaitan. Lalu berikutnya apalah? Kalaulah syaitan itu tidak berkerumun di hati Bani Adam, tidak berkerumun di sini, ya, maka niscaya mereka akan dapat memandang alam malakut. Ini ada hadisnya seperti itu, ya. Lalu bahaya syaitan berikutnya, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Ini yang jadi masalah kita sekarang, ya. Seakan-akan banyak sekali sekarang, gampang lah untuk menjadi kaya, gampang untuk menjadi tenang, gampang untuk menjadi ini, hanya dengan mengatur nafas, hanya dengan merasakan bagaimana saya minum, hanya minum, ya, bagaimana saya bernafas, bagaimana saya berjalan di alam semesta ini. Itu angan-angan kosong semua sebenarnya. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya dan menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Ini adalah membisikkan pikiran-pikiran jahat pun ternyata Al-Quran mengatakan itu adalah salah satu dari tugasnya syaitan kalau orang lupa dari mengingat Allah. Ya, lalu setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa. Ini yang paling ini. Semakin kita lupa, maka semakin setan itu berteman dengan kita, maka kita semakin lupa dari mengingat Allah. Ya, nah ketika lupa, nah muncullah ini perbuatan fujur. Banyak sekali kita lakukan ini. Ya, tidak khusyuk ada, pendusta gampang, ya, bohong, menjanjikan ini, ya, ternyata tidak ada, ya, buruk sangka, munafik, sombong. Ini semua tindakan-tindakan ini muncul dengan sangat mudah. Ya, sangat mudah, pencela, ya, marah, pemaki, ya, gelisah, marah, ya, iri, dengki, jengkel, semuanya ada di sini. Nanti bisa sahabat-sahabat lihat kembali di rumah ini. Oh, ternyata gampang sekali ini muncul. Kenapa? Karena saya lupa kepada Allah. Dan sulit untuk takwa, ya, sulit untuk takwa. Ya, untuk khusyuk, untuk sabar, untuk pemaaf, untuk jujur, tenang, gembira, dan sebagainya. Sulit. Ini menjadi pertanyaan kita, gitu. Kenapa sulit? Karena padahal Quran mengatakan hanya gampang. Kamu lupa mengingat Allah, udah itu aja, gitu. Nah, disinilah qarin berfungsi sebagai motivatornya. Maksudnya apa? Saat kita lupa, kita sangka dulu kita pernah berbuat jahat. Tiba-tiba kita diingatkan oleh setan itu, kan udah lama nggak berbuat jahat. Setan ini benar-benar ya motivasinya cuma begitu saja, ya. Kan udah lama nggak jahat. Kan udah lama nggak korupsi. Udah lama, macam-macam lah. Maka disitulah orang-orang yang terikat dengan kriminalitas, kecabulan, korupsi, judi, arak, narkoba, kenakalan, dan sebagainya. Disitulah munculnya, yaitu orang yang lupa dengan mengingat Allah. Masa orang kriminal ingat Allah? Kriminal nggak mungkin lah, ya. Masa orang cabul ingat Allah? Ya nggak mungkin, ya. Orang korupsi ingat Allah? Nggak mungkin dia, ya. Kalau ingat Allah nggak akan korupsi dia, pasti. Kenapa? Allah melihat apa yang mau dikorupsi, gitu, ya. Apalagi mau minum, mau sembunyi dimanapun kita tidak akan bisa bersembunyi, ya. Karena kita sudah ingat Allah. Karena ingat Allah melupakan nanti semua yang ada selain dari Allah. Nah, ini dia, ya. Nah, itu dia Al-Quran mengatakan begitu penyebabnya.
Lalu apa solusi utamanya dari permasalahan ini? Nah, mari kita lihat solusi utamanya. Solusi utama dan pertama dari semua itu, penyebab pertamanya adalah lupa kepada Allah, maka solusi utamanya pastilah zikrullah. Nah, ini solusi utamanya, ya, zikrullah. Maka ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan bersama kita. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ya, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingatkan kita, dipegang ingatan kita itu supaya kita tetap mengingat Allah. Ya, kalau mengingat Allah, maka insya Allah kita akan terpelihara. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tadi fujur tadi. Bagaimana akan melakukan itu? Kita melihat, kita mengingat Allah, ya, melihat Allah, mengetahui Allah melihat kita. Nah itu, maka Allah mengatakan, aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati di dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Nah, bagaimana realitas ini? Ya, bagaimana kalau kita mengingat Allah? Ya, bagaimana gelombang kotak kita? Bagaimana ya? Hormon-hormon yang bekerja di tubuh kita? Itu sekarang sains sudah membukanya. Ya, nah ini yang akan kita gabungkan nanti. Ya, lalu kalau sudah mengingat Allah, mulai hati rohani ini menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, kalau hati rohani kita sudah tentram, maka roh pun menjadi tentram, tidak berkocak. Maka kalau hati rohani mengingat Allah tentram, roh juga menjadi tentram, maka jiwa disebut jiwa yang mutmainnah. Itulah jiwa yang tentram tadi. Jadi gampang untuk keluar dari segala permasalahan itu, yaitu zikrullah. Tetapi zikrullah itu bukan adalah menyebut-nyebut dengan bermacam-macam aktivitas, dengan konsentrasi ini, dengan mengatur nafas ini, enggak. Ya, itu cara lama, cara klasik yang sampai ke kita sekarang. Itu sudah sebenarnya tidak cocok dengan zaman sekarang. Ya kan? Nah itu. Nah kalau kita sudah bisa mengingat Allah, hati tentram dengan mengingat Allah itu. Dan ingatlah hanya. Nah ini Al-Quran ini mengatakan ini kadang-kadang kita nggak percaya gitu. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Udah, percaya Al-Quran, sudah. Kalau nggak percaya ya sudah, rasakan sendiri gitu. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Az-Zumar. Tidak hanya kulit ya, tetapi juga ada rongga hati ya, sudur itu adalah rongga hati, dan rongga kepala kita itu menjadi tenang, menjadi lembut. Nanti kita bahas itu ya. Lalu ingat Allah menetap. Kalau sudah ingat Allah, ya ingat Allah. Nah, bahkan kalau bisa nanti masuk kepada musyahadah, ya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Jadi menetap dia. Nah, bagaimana keadaan kalau sudah seperti ini dengan gelombang otak kita? Nah, ini yang tidak pernah dibahas. Realitasnya ada ternyata gitu. Realitasnya ada. Nah, nanti kita sampai ke sana. Jadi bukan sekedar ingat selesai sholat ingat Allah. Enggak. Ada realitasnya. Realitasnya itulah yang dibaca oleh sains. Ya, Al-Quran mengatakan setelah menyelesaikan sholat ingatlah Allah saat berdiri. Saat berdiri ingat nggak? Nah, kita mencari-cari dulu gimana ingat Allah sambil berdiri, bagaimana ingat Allah sambil duduk dan berbaring. Ya, tetapi ternyata itu ada realitasnya. Ya. Nah, kalau dalam saya bukakan sedikit, yaitu adalah bahwa kalau sudah menetap seperti ini, seakan-akan pikiran kita, gelombang otak kita sama dengan gelombang otak bayi, yaitu berada di dalam gelombang theta, delta, ataupun epsilon nantinya. Nah, itu nanti kita sampai ke sana. Sekarang itu sebagai ini dulu aja, sebagai penambah peminatkan kita nanti kepada syarahan ini. Lalu apa? Laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingat Allah. Nah, ini keadaannya sama dengan di atas tadi ya. Sudahlah berdiri ingat Allah gelombang otaknya seperti apa, saat duduk bagaimana, saat di perdagangan bagaimana, tidak berubah dia menetap gitu.
Nah, ini adalah nanti akan kita bahas. Dan tajam melihat kesalahan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, seperti orang yang selalu pikirannya ingat kepada Allah di sini, gelombang otaknya seperti apa, maka disitulah dia akan apa, melihat uh, kesalahan-kesalahannya seperti apa. Nah, inilah disebut dengan ilham semakin matang, ilham semakin jernih muncul di dalam pikiran kita. Ya, nah itulah cara-cara Al-Quran menerangkannya. Ya, nah poin terpenting ya, masalah utama manusia bukan terletak pada apa yang ia miliki, tapi pada siapa atau apa yang sedang mendominasi ingatannya. Jadi sedang ingat apa kamu? Ya, saat ini, saat duduk ingat apa? Saat berbaring, berdiri ingat apa? Saat di pasar ingat apa? Nah, yang mendominasi kita itulah yang akan mengatur kita, mempengaruhi segala tindakan kita. Ini maksudnya. Maka karena apa yang menguasai ingatan kita itu akan mengatur seluruh diri kita. Ya akan menggetarkan gelombang otak kita. Ya, nanti kita lihat bagaimana orang yang gelombang otaknya selalu bekerja di gelombang beta dan sebagainya. Ya mengalirkan hormon ke seluruh darahnya, bagaimana hormonnya ya adrenalin dan sebagainya di situ ya, dan menulis rasa yang tergelar di tubuhnya. Ya, jadi ingatan itulah yang akan menulis rasa. Ya, rasanya seperti apa? Ingat Allah itu tenteram. Kalau tidak ingat Allah, pasti rasanya nggak enak. Udah itu aja. Ingatan itu seperti menulis rasa itu sendiri. Rasa itu ada yang di dalam dada kita terasa, ada rasa sempit, rasa lapang dan sebagainya. Ya, nah disitulah nanti lahirnya tenang atau gelisah, sabar atau marah, damai atau porak-poranda. Nah, semua itu hanyalah gema dari satu pusat kecil di dalam pikiran kita, yaitu ingatan kita. Ya, ini yang menjadi permasalahan kita. Ya, maka siapa yang ingatannya dipenuhi oleh dunia, dunia itulah yang menghidupkannya. Tapi siapa yang ingatannya selalu dipenuhi oleh Allah, Allah lah yang menghidupkannya. Dia lembut, dia terarah dan tenang. Dan ketahuilah, hanya dan hanya dengan mengingat Allah lah semua gelisah akan reda, semua simpul akan terurai. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Al-Quran. Itu adalah dalilnya. Ya, tapi bagaimana realitasnya di dalam sains nanti kita bahas. Ya. Kemudian semua kulit dan dua rongga dada atau dua rongga yaitu kepala dan dada menjadi lunak dan lembut dan seluruh persoalan hidup akan menemukan jalannya kembali. Nah ini ya dari Al-Quran dikatakan summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Nah ila dzikrillah. Julud, kulit dan kulub. Kulub itulah dua rongga di dalam tubuh kita. Itu rongga dada dan rongga kepala. Nah itu ya. Nah itu penyebabnya dan solusinya. Ya, menurut Al-Quran, ya. Nah, kita belum melihat bagaimana menurut sains, ya. Nah, bagaimana nanti menurut bingkainya menurut teologi sofistik. Nanti kita bahas, ya. Berhubung waktunya sudah tinggal 5 menit, kita isi sejenak dengan zikrullah, ya. Mari sahabat, kita zikrullah. Zikrullah sederhana sudah, ya. Zikrullah adalah bagaimana kita mengingat sesuatu atau zat atau mengingat Allah yang tidak ada rupa, tidak ada umpama. Kita sudah tahu, kita sudah mengenal Allah. Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama. Udah, itu aja pengenalan kita kepada Allah. Kalau ada rupa bukan Allah, kalau ada umpama bukan Allah, itu saja. Ya, lalu kita ingat. Cara mengingatnya sederhana. Untuk mengingat anak kita sebut nama anak kita kan. Banyak anak kita Budi, maka ingatan itu gambaran tentang anak kita ya itu ada di dalam pikiran kita. Kenapa ada gambaran? Karena anak kita adalah ciptaan. Tetapi karena Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama, kita sebut Allah di dalam pikiran kita, tidak ada gambaran, tidak ada umpama, selesai sudah di situ. Nah, langsung tadinya otak kita yang kacau balau di sini, kacau dengan berbagai permasalahan, Allah ingat, maka kosong semua sudah. Ya, itulah yang disebut dengan zikrullah. Ya, cara itu
yang mendasari kita lepas dari segala permasalahan kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita isikan di dalam, kita ingat di dalam pikiran kita Allah. Kita sebut sekali saja Allah. Kita ingat dia. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Lalu tumpu dengan mata hati. Kenapa harus ditumpu dengan mata hati? Mata hati itu memegang ingatan itu, ya, dipegang ingatan itu oleh mata hati sehingga dia tidak apa namanya, ingatan itu tidak lagi mencari ingatannya apa, objek yang lain untuk diingat. Dan pokoknya ingat Allah tiba-tiba ingat anak ya, itu biasa bercabang begitu dia. Kita tumpu dia Allah, kita tumpu, kita pegang ingatan itu, kita tahan. Begitu saja istiqomah. Otak kita yang tadinya bising dengan berbagai permasalahan, tiba-tiba hening. Karena permasalahannya lenyap. Karena kita sedang mengingat yang tiada rupa, tiada umpama. Sesederhana itu. Allah duduk di situ. Bang Bayu nanti diingatkan 10 menit ya Bang Bayu ya. Tutup saja mata. Gak ada masalah tutup mata itu. Hanya dengan mengingat Allah, pikiran kita akan menjadi tenang, tidak berkocak kayak lautan yang penuh dengan gelombang. Ruh kita otomatis juga menjadi lembut karena dia mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita kepada permasalahan, benda, harta, maka ruh akan mengikutinya dengan memberikan rasa tentang ruh, tentang benda-benda itu. Tapi kalau ingat kepada Allah, pikiran menjadi tenang, ruh menjadi tentram, jiwa menjadi tentram. Itu ciri-cirinya. Gelombang otak nyaris ya nyaris menjadi tidak bergelombang. Ya kalau gelombang paling 1 atau 2 hertz atau 3 nggak ada masalah. Tapi bukan 12, 14, 15 kayak gitu yang seperti biasa. Enggak. Hening di dalam pikiran kita.
tidak berkocak. Zikrullah seperti ini, nggak ada masalah tubuh kita bergerak, nggak ada masalah. Kita bukan meditasi seperti mematikan raga, enggak. Ingatan saja, cukup ingatan. Kalau sudah mahir, buka mata nggak ada masalah. Nggak ada masalah buka mata. Saat bekerja, nggak ada masalah. Nah, ini yang perlu dilatih di rumah. Istiqomah, istiqomah melatihnya.
Ya cukup kayaknya ya, 10 menit udah. Jadi sahabat-sahabat semua, paling tidak selama 10 menit tadi sudah membuktikan bahwa ketika kita ingat Allah, kita tidak ingat sama sekali dengan semua permasalahan kita, apapun juga. Nah, kalau ada yang masih bertanya, umpamanya tentang bagaimana kalau orang umpamanya jahat atau membuat senjata dan sebagainya, pelajari kembali tentang apa? Tentang takdir atau predestin yang telah kita terangkan beberapa syarahan yang lalu. Perhatikan itu, ya, bagaimana orang akan sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan untuknya sendiri. Ya, kita selesai dari situ sudah. Sekarang kita sudah naik kepada tingkat yang berikutnya, yaitu bagaimana kita paham tentang hubungan antara sains dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran mengatakan apa yang tidak terlihat, sains berkata apa yang bisa diukur. Nah, dua-duanya insya Allah akan menemukan titik temunya. Ya, insya Allah dalam teologi sofistik Yamas Indonesia itu akan kita temukan bagaimana dua-duanya itu menjadi sebuah cara hidup kita di Yamas Indonesia. Demikian Bang Bayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.